Al-Fat ayat 2 terakhir. Ayat 2 terakhir ya. 28 29. Oke. Ayat 28 29. Oke ya. Boleh ini? Oke, ayat 28 29. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulah. Kenapa dipanjangkan zi itu? Apa nama matnya? Huwallazi ada ar di situ. Nama Ami ar, nama kecilnya. Abrar ar kata orang kampung Ami. Kata mama, kata kakak, kata adik ar. Bang ar. Arsalah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Coba gitu. Pandai bacanya. Huwallazi itu ada mad jaiz munfasil. Apa mad jaiz munfasil? Setiap ada huruf mad, huruf yang panjang, huruf yang ada huruf madnya. Apa huruf mad? 3. Alif sukun, ya sukun, waw sukun. Setiap berbaris bawah ada ya sukun, panjang dia. Setiap baris atas ada alif sukun, panjang dia. Setiap dhammah baris depan ada waw sukun juga panjang. Itu namanya yang ada punya huruf mad itu berarti huruf mad panjang. Dipanjang. Sekarang allazi, huwallazi. Panjang zinya kan? Huwallazi arsala rasulah. Diiringi huruf mat tadi, zi kan panjang, ada alif. Alif sesudahnya berarti itu panjangnya bertambah menjadi 2,5 alif atau 5 harokat, 5 gerakan jari. Huwallazi arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Ya, pada habis gitu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah. Allazi itu mufrad, isim mausul li mufrad, ya. Isim yang menghubungkan, ya. Mufrad li mufrad untuk satu. Siapa untuk satu? Huwallazi, dialah Allah. Allah itu satu apa dua? Satu aja, makanya dipakai allazi. Kalau dua dia allazani. Ya, untuk muzakkar itu ya, isim mausul lil muzakkar li mufrad. Kalau musannanya huwallazani. Ya. Kalau untuk jamaknya huwallazina. Ya, hum lazina. Huwallazi humallazani hum lazina. Itu kalau untuk
Apa kata gantinya atau isim apa namanya? Kata ganti apa namanya? Dalam istilah bahasa Arab kata ganti kata ganti apa? Lupa ya. Ya, huwallazi, huwa itu kata ganti itu untuk mufrad. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Baca. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul. Seorang rasul diutus oleh Allah. Siapa yang diutus di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Apa arti bil huda? Bil huda itu apa artinya? Ya, dengan membawa hudan di situ adalah ilmu yang bermanfaat, tafsirnya itu. Ilmu yang bermanfaat. Bil huda wa dinil haq. Apa tafsir daripada dinil haq? Dinil haq itu ada artinya itu. Apa tafsirnya? Yaitu amalun soleh. Amalun soleh. Amal yang soleh. Tahu amal soleh? Pak Soleh tahu? Abang Soleh ada? Abu Soleh? Nah, ketua kita ya, Ibnu Abbas sekarang Abu Soleh. Ya, Abu Soleh. Soleh itu apa artinya? Soleh itu apa ya? Kata orang soleh, amal soleh. Tahu soleh? Amalun soleh itu apa? Amal yang cocok dengan sunnah. Itu baru soleh ya. Walaupun Pak Soleh bilang itu tidak soleh. Ya, soleh itu adalah sesuatu yang mencocoki sunnah. Walaupun orang banyak bilang itu nggak soleh, itu nggak bagus, tapi Allah yang bilang, Rasulnya bilang itu soleh, berarti itu soleh. Walaupun orang mengingkari, walaupun orang wakafa billahi atau walau karihal musyrikun, walau karihal apa karihal tadi? Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Kariha apa karaha? Karaha itu benci. Sekalipun orang musyrik benci, sekalipun orang kafir benci. Kalau Allah bilang itu adalah hak, benar, soleh, itu soleh. Itulah yang betul-betul soleh. Jadi ukuran soleh dan tak soleh siapa? Allah. Allah lah yang memutuskan, memutuskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak ada kewenangan manusia untuk membantah. Ya, tidak boleh. Siapa yang membantah apa yang Allah putuskan itu bisa kafir dia. Ya. Jadi tafsir daripada al-huda yang dimaksud wallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang mengutus. Arsala itu artinya mengutus. Allah lah yang telah mengutus rasul. Arsala rasulah, rasul kepunyaan Allah, rasul milik Allah, utusan Allah. Rasulahu itu artinya utusannya. Dialah yang mengutus seorang rasul. Arsala rasulahu.
yang telah mengutus rasulnya. Nya di situ siapa tuh? Nabi Muhammad. Rasul Allah itu adalah Muhammad. Bil huda. Apa arti bil huda? Dengan membawa petunjuk. Petunjuk itu apa itu maksudnya? Apa tadi? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan manusia dari neraka, memasukkan manusia ke dalam surga. Itulah orang yang faza. Tahu faza? Fauzan apa arti fauzan? Faz. Ya, kullu nafsin zaiqatul maut. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurahum ya. Hanya saja pahalamu itu pahala. Wa innama tuwaffawna, hanya saja pahala kalian disempurnakan oleh Allah nanti itu di akhirat. Kalau di dunia ini ada yang dibalas cash, ada yang kredit, ada yang ditunda. Ya, nggak selamanya manusia seperti sahabat. Siapa nama sahabatnya? Mus'ab bin Umair. Ketika perang Uhud dia meninggal. Ya, meninggalnya itu kain kafannya nggak cukup seutuhnya. Tutup kepala, nampak kaki. Tutup kaki, nampak kepala. Akhirnya ditarik aja sampai kepala, kakinya ditutup sama dedaunan. Baru dikubur. Mati syahid ya? Oh, nggak ada kain kafan. Ketika itu kaum muslimin masih dalam keadaan zillah, masih belum menang jaya lagi, belum dibukakan dunia kepadanya. Perang Uhud, perang Badar itu menyedihkan waktu itu. Ya, nggak ada kain kafan, padahal Mus'ab bin Umair ini anak orang kaya ya, anak perlinting, anak orang yang sangat satu-satunya lah. Ya, yang paling gagah, yang paling kaya, tapi dia rela mengikut Nabi walaupun akhirnya dibaikot oleh mamanya. Diputus, gak dikasih apa-apa lagi. Sebelumnya dia apa yang dia minta dapat. Dari serba ada menjadi apa adanya. Sampai kain kafan meninggalnya pun gak gitu modelnya. Tutup kepala nampak kakinya, tutup kaki nampak kepalanya. Nah, si Abdurrahman bin Auf ketika sudah dibukakan udah beberapa puluh tahun setelah itu, waktu dia berbuka dengan serba ada di depan mejanya kan, terus gimana? Menangis dia, nggak jadi dia berbuka. Ada orang yang lebih baik dariku meninggal ketika perang Uhud. Aku teringat ketika dia dikuburkan kayak gitu keadaannya, kain kafannya nggak cukup. Padahal sebelumnya orang kaya raya dia di Mekah, anak orang kaya, anak gagah, ya duta Rasulullah. Mus'ab bin Umair ini dianggap orang dulu Rasulullah ini. Ketika perang Uhud dikira Rasulullah itu. Iya, karena dia mirip, gagah, bersih, sangat perlinti kalau bahasa orang banyak kan. Sangat bagus. Kalau perlinti orang Ambon bilang itu bukan bagus itu. Pembohong arti perlinti kalau bahasa. Oh si perlinti ya. Kamu pembohong ini. Kalau bahasa Ambon. Tapi kalau di sini perlinti orang yang paling gaya, paling bersih, paling rapi, paling primadona kalau bahasa kita. Primadona. Nah, sangat gagah. Tapi ketika akhir hayatnya dikubur seperti itu. Abdurrahman bin Auf ketika berbuka dengan serba ada, tidak jadi dia. Orang yang paling hebat aja belum mendapatkan
balasan. Aku jangan-jangan kalau diberikan balasan ini nanti di akhirat nggak dapat nanti. Menangis dia nggak jadi dia makan. Jangan-jangan ini kebaikan yang disegerakan nanti di akhirat aku nggak dapat apa-apa nanti. Jadi tinggalkannya makanan mewah tadi, makanan terbukaannya, nangis dia nggak jadi makan. Orang yang terbaik dari aku aja, duta Rasulullah itu Mus'ab bin Umair itu, ya, duta utusan dakwah Rasulullah pertama itu adalah Mus'ab bin Umair sebagai pendakwah pengganti Rasulullah di Madinah. Dia adalah orang pertama kali juru dakwah Rasulullah pertama kali, namanya Mus'ab bin Umair, yang ibunya pernah menteror, kalau kau tidak mau keluar dari agama Muhammad, aku akan mogok makan. Iya, mogok makan. Jadi mogok makan sudah ada dari dulu. Kata mamanya, kalau kau nggak mau berhenti keluar, kalau nggak mau juga kembali kepada agama nenek moyang, kau sudah murtad dari agama kita. Kau ikut Nabi Muhammad. Muhammad itu katanya. Awas, aku akan gak makan-makan lagi, biar aku mati, kata mamanya. Dicobanya, mau pingsan dia, dipanggillah si anak tadi kan. Itu umimu, ibumu sudah mogok makan hampir mati itu, tengoklah tuh. Bagus kau supaya dia makan, keluar aja, murtad lagi lah kau, kembali kau kepada agama nenek moyang, kata kawan-kawannya, kaumnya. Apa kata jawabnya Mus'ab bin Umair? Seandainya ibu punya nyawa 10, ya, kemudian ibu mogok makan, kemudian tercabut satu persatu nyawamu, Bu, saya tidak akan kembali kepada agama nenek moyang musyrik itu. Saya tetap di agama Muhammad. Hebat ya kan? Diancam segala macam, jadi putus asa lah mamanya. Jadi terserah kau lah. Kau sekarang bukan anakku lagi, urus saja dirimu, aku tidak kasih apa-apa sama. Jadi jatuh miskin lah dia. Jadi ketika dia meninggal di perang Uhud, yang ketika itu berkecamuk perang sampai genting, orang menganggap ya dia sudah menang tuh, orang musyrik Quraisy, karena dia katanya ada berhasil membunuh Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad itu Mus'ab bin Umair, karena postur tubuhnya mirip, gagahnya pun mirip. Orang kufar Quraisy menganggap, Abu Sufyan menganggap itu adalah Nabi. Nabi dah meninggal, kita dah menang. Si Muhammad dah meninggal itu. Ternyata bukan Nabi Muhammad yang meninggal, tapi Mus'ab bin Umair. Orang yang paling ganteng, orang yang paling gagah. Ya, begitu keadaannya. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia akan mati, merasakan mati. Sesungguhnya pahalamu itu disempurnakan di akhirat saja. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat disempurnakan semuanya. Disempurnakan itu di hari kiamat. Faman zuhziha, inilah orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke surga, faqad faza. Surah Al-Imran itu 100 sekian, hampir dekat-dekat berhenti, hampir apa lah, 165 ya. Al-Imran kan 200 ayatnya ya. Ya sekitar itulah, 170 atau 180 antara itu. Coba tengok. Jadi orang yang beruntung siapa tadi? Adalah orang yang selamat dari neraka, ya, masuk ke dalam surga. Itulah yang beruntung, faqad faza. Jadi kembali kita tadi, dialah yang surah Al-Hujurat dari surah Al-Fatah ya, ayat 28 ya. Dia yang telah mengutus seorang rasulnya. Diutus rasulnya siapa? Nabi Muhammad. Dengan apa rasul itu diutus? Bil huda. Apa huda tadi? Huda ilmu yanfa'u. Ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, diambil manfaat dengannya. Apa ilmu yang bermanfaat?
ilmu yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka, ilmu yang memasukkan ke dalam surga. Itu baru beruntung dia. Kalau ilmu bikin kaya, dapat rumah besar misalnya kan, dapat duit jutaan triliunan, jadi presiden, jadi raja misalnya, itu masih dunia, itu dunianya akan berakhir ya. Yang paling beruntung dikatakan sukses itu siapa? Orang yang sukses dari Shiratal Mustaqim, orang yang sukses dalam husnul khotimah, itu sukses dia di dalam husnul khotimah, baik di dalam penutupan umur, itu bagus itu. Ya, yang mana dia? Surah yang mana tadi? Ayat Al-Imran 185 kalau tidak salah. Itu sudah berlalu itu. Kullu nafsin za'iqatul mauti. Ya. Dan apa? Ya, kullu nafsin za'iqatul maut nambah. Ayat berapa itu? 185. Nah, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum rahum. Ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha, apa nun dengan zai? Nun sukun bertemu zai, apa hukumnya? Bertemu zai. Faman zuhziha. Ikhfa. Kok lupa? Allah makjang. Hakiki berapa huruf ikhfa? Hakiki berapa? 15. Kalau ikhfa syafawi berapa? Mim ketemu Ba. 1 apa 2? Kalau mim ketemu ba nanti apa namanya itu? Ikhfa. Berapa huruf ikhfa syafawi? Ba aja. Ya ba doang lah, ba satu aja. Sama kayak iklab berarti. Iya. Ba doang. Kalau iklab nun sukun bertemu ba. Kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba. Satu hurufnya cuman. Sama dengan iklab. Ya. Sama-sama ba. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi pahala kita itu disempurnakan. Kadang-kadang di dunia disempurnakan, dibalas langsung ya. Contohnya siapa itu? Langsung kaya raya dia. Ada sahabat Nabi. Siapa namanya? Abu Bakar itu kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf kaya raya. Di dunia ini dibalas langsung, dikasih, dibukakan ya pahala dunia ya, keuntungan dunia diberikan langsung. Ada juga kayak Mus'ab bin Umair, meninggalnya aja kayak gitu keadaannya kan ya. Nggak sempat dia menikmati hasil perjuangan ya, dan meninggal jadi perang Uhud. Dikira orang Nabi Muhammad dia, kira Abu Sufyan sama siapa lagi, Khalid bin Walid ya kan, waktu itu belum masuk Islam. Dia menganggap ketika usai perang Uhud ya udah mulai reda. Ditanya oleh Abu Sufyan, ada tak di sisimu Muhammad? Ada tak di sisimu Abu Bakar, Ibnu Quhafah? Ada tak Ibnu Khattab di situ? Semua yang kusebutkan ini dah mati, kata Abu Sufyan. Ya kan? Nabi Muhammad bilang, jangan kau jawab, diam aja. Biar aja dia bilang kayak gitu. Biar aja dia menggonggong, menganggap kita meninggal. Padahal kita nggak meninggal kan. Dia menganggap Mus'ab bin Umar itu Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad dan pengikutnya ada meninggal. Tertipu dia Abu Sufyan ketika itu. Abu Sufyan panglima, karena Abu Jahal dah mati di perang Badar.
Perang pertama udah mati dia. Dibunuh oleh 2 orang. Siapa namanya? Muawiz bin Afra dengan Sa'ad bin Afra atau Muawiz bin Afra. 2 orang itu dia. Orangnya Iya. Masih muda dia, Sasi Nabil loh. Panglima Jenderal Kufar Quraisy dibunuh oleh pion-pion. Kan dihinakan Allah dia matinya kan. Kemudian dimasukkan ke sumur Badar. Ya, di sumur Badar itu diajak bicara oleh Nabi. Gimana wahai orang-orang yang bersumpah katanya, sudah kamu temui enggak apa yang dijanjikan Allah kepadamu? Kami sudah menemukan apa yang dijanjikan, yaitu kemenangan di perang Badar. Kamu sudah enggak dapat jatah kamu apa yang dijanjikan oleh Allah? Umar bin Khattab bilang, orang dah mati kok diajak ngomong, padahal dah 3 hari matinya. Kok diajak ngomong ya? Apa jawab Nabi? Dia ini lebih mendengar darimu, kamu ndak lebih mendengar dari dia. Nah begitu. Nah lah. Iya ya. Jadi demikian. Jadi Allah memperdengarkan suara Nabi kepada musuh-musuhnya, yaitu Abu Jahal, gitu ya kan? Nah. Jadi kita ulang lagi tadi, berapa ciri-ciri umat Nabi Muhammad? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan dari neraka, yang bisa yang masukkan hambanya ke dalam surga, yang menyelamatkan dari kekekalan neraka. Itulah yang ilmu yang bermanfaat. Itulah yang dibawa Nabi. Nabi itu membawa tauhid. Agama tauhid itu agama yang menyelamatkan manusia dari kekekalan neraka. Sekalipun amalnya selangit, tapi nggak ada tauhid di dalam ibadahnya, agamanya itu berarti syirik. Ya, walaupun tidak ada amal, ya, dosanya selangit, ya, amalnya nggak ada, tapi dia punya bitaqah. Apa bitaqah kemarin? Kartu tanda pengenal yang bertuliskan la ilaha illallah. Nah, pernah dengar kemarin apa? 99 catatan gulungan-gulungan catatan dosanya panjang sepanjang mata memandang, banyaknya 99 dan diakui itu adalah dosa. Udah putus asa dia. Kemudian Allah keluarkan kartunya. Tunggu dulu, jangan putus asa kamu dulu. Ini ada kamu punya. Apa dibilangnya? Ada apa dengan kartu kecil ini? Dengan dosaku yang sebanyak. Nah, coba kamu timbang. Ya, dimasukkan di daun timbangan kartu ini. Kemudian dosamu yang 99 gulungan ini dimasukkan ke timbangan satu lagi di daun timbangan yang lain. Niscaya lebih berat kartu kecil ini ketimbang 99 gulungan dosa. Nah, inilah yang dibawa oleh Nabi. Nabi membawa agama tauhid. Sebelumnya agamanya syirik di Mekah. Inilah yang ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, menyelamatkan manusia dari kesyirikan, dari kekekalan neraka. Betul? Ya, wadinil haq. Apa dinil haq tadi tafsirnya? Dinil haq. Surat apa tadi? Al-Fathu ayat 28 tadi. Ya. Kalau tadi balasan amalan ya di hari kiamat aja sempurnakan. Di sini nih kadang disempurnakan, kadang enggak. Tapi kalau pahala akhirat pasti dikasih. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala akhirat. Ya. Wallazi arsala rasul. Surah Al-Fathah ayat 28. Udah nampak? Udah. Jadi dinil haq itu adalah apa tadi? Wadinil haq itu artinya amalan soleh.
Kalau ada agama hak amalannya jelek, itu bukan agama hak, itu agama jelek itu. Jadi tafsir dinul hak, agama yang hak itu apa? Agama yang mengajarkan kebaikan, kesolehan, amal soleh, itu baru hak agamanya. Kalau ada dia beragama, katanya dia mengaku agama yang paling benar, tapi amalannya amalan jelek semua, bid'ah semua, berarti agama bid'ah itu. Atau mencuri, berkorupsi dia, berarti agamanya nggak beres ini. Agamanya ada yang koslet di situ. Ya, tidak ada agama yang hak itu mengajarkan korupsi, pencurian, menipu, menzalimi. Tidak ada agama yang hak itu mengajarkan itu semua. Agama hak itu mengajarkan amal soleh, allazina amanu wa amilus solihat. Kalau iman ya pasti ujungnya amal soleh. Kalau nggak soleh dia berarti ada agama bid'ah yang ada sama dia. Ada kesalahan pemahaman atau terbalik cara dia berpaham. Konslet ya mungkin ya. Itu. Jadi agama yang hak, agama yang mengajarkan amal-amal soleh semua. Kemudian ini lagi. Terus lanjutkan. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang bersaksi. Ya, agama tidak perlu orang mengakui semua, seluruh dunia tidak perlu manusia mengakui. Allah cukup ya mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Cukup Allah saja yang bersaksi. Ya, tidak butuh kepada pertimbangan manusia atau manusia atau dan tidak peduli Allah ya. Mau viral mau tidak viral tidak perlu sama Allah. Ya, mau dipuji mau dimaki sama manusia tidak perlu. Mau kafir semuanya, mau beriman seluruhnya tidak peduli. Terserah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Wa qulillahu min rabbik. Wa qulillahu min rabbika faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Surat Kahfi. Atau dalam surah Al-Baqarah ada juga al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Iya kan? Muhammadur Rasulullah. Apa artinya? Muhammad itu adalah utusan. Ayat selanjutnya. Ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini umat Nabi Muhammad itu sangat tegas, sangat keras kepada orang kafir. Ruhama ubaina. Apa artinya? Berkasih sayang kepada sesama ini ada kasih sayang sama muslim, sama saudara sendiri kasih sayang kan? Kasih sayang pun enggak? Sesama saudara muslimnya aja kasih sayang, apalagi sama saudara kandungnya. Kalau saudara kandung nggak kasih sayang, bagaimana dengan saudara yang jauh? Saudara seiman aja, gimana? Berarti dua-duanya harus kasih sayang. Tapi tidak menjamin juga saudara kandung. Kalau akidahnya beda, tidak ada arti saudara kandung. Ya, yang paling kuat itu saudara seagama. Tapi kalau sama-sama seagama lebih kuat lagi lah. Ada 3 haknya itu. Ada 3 haknya. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai kandung. Ya, ada 3 haknya. Kalau tetangga ya, berdekatan rumahnya nanti. Ya. Jadi yang pertama keras kepada kafir, berkasih sayang kepada sesamanya. Itu yang 2. Yang ketiga apa? Tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat umat Nabi Muhammad, orang yang bersama Nabi Muhammad rukuk dan sujud. Makanya sholat. Kalau ada orang nggak sholat umat Nabi Muhammad, berarti ciri yang ini hilang sama dia. Tarahum ruk'an sujadanya hilang nih, dihapusnya mungkin. Yang keempat apa lagi?
Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Dari karunia Allah. Dan keridhaan Allah. Jadi karunia dan keridhaan Allah itu sekali satu apa tuh, sepasang dia. Sepaket ya. Tidak cuma mencari karunia doang, tapi korupsi itu tidak ridho Allah. Maling, tidak jujur, tidak ridho Allah. Yang harusnya apa? Dia mencari karunia, dapat duit, kaya raya, tidak pemalas dia. Terus tidak korupsi pula lagi. Kemudian bersedekah lah, nggak menahan harta yang dapat itu untuk diri sendiri, tapi dibagi-bagi. Itu ridwana juga namanya. Yang terakhir apa? Simahum fi wujud. Itu yang keempat itu. Wajah mereka tampak. Di wajah mereka ada tempat bekas sujud. Orangnya sujud itu nampak bekas sujud, nampak kesolehan di wajahnya. Bekas sujud ya? Bekas sujud itu ya kadang-kadang hitam karena sering apa? Sering kena air wudhu lah. Sering sujud ditikar, nampak hitam ada juga kan? Tapi tidak itu yang menjadi patokan, itu tidak, bukan itu. Orang sholat dengan nggak sholat beda enggak wajahnya? Beda. Ini yang hakiki maksudnya ya. Orang yang sholat dengan yang nggak sholat itu beda sekali wajahnya. Wajah yang penuh kedamaian dengan wajah yang seram. Ya, kayak kuburan kan. Yang bengis nampaknya wajah nggak sholat ya. Jadi tanda ciri-ciri yang 5 ini dalam Taurat dan Injil sudah dimuat itu. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Ya, sifat-sifat yang 5 ini Muhammad Rasulullah, orang yang bersamanya, keras dengan kafir, kasih sayang sama muslim, kemudian nampak samamu dia rukuk sujud, selalu rukuk dan sujud, orang mendirikan sholat ya. Yang kedua, bukan orang yang pemalas, suka mencari karunia dan keridhaan Allah saja. Yang keempat, ada di mukanya bekas sujud ya, tanda-tanda habis sholat, tanda-tanda air wudhu ya, bekas air wudhunya ada, bekas sholatnya ada, asari sujudnya ada ya. Tanda-tanda ini sudah ada dulu di kitab Taurat dan kitab Injil ya. Demikian saja karena jam telah menunjukkan. Udah berapa nih? 37:43, 38 menit, 40 menit lebih ya, hampir 1 jam ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu